Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillah. Wa dorbani mugrobun wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaih kazaidin wa mabaniyun wa huwa bi khilafihi kahaulai fi luzumil kasr wa kadzalika hadam wa amsi fi lugatil hijaziyin wa kahada asyara wa akhawatihi fi luzumil fathi wa kaqablu wa ba'du wa akhawatihima fi luzumid dammi idza hudhifa mudhafu ilaihi wa nuhiya ma'nahu wa kam fi luzumis sukuni wa huwa aslul bina'i. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Nah, ikhwan yang kiram, di sini Shad al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan al-asl maknanya adalah al-matnu wa huwa darbani mu'rabun wa huwa la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Baik, kemudian huwa darban, jadi isim yang ditinjau tentang harokat akhirnya itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah mu'rab wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Segala sesuatu yang harokat akhirnya itu berubah disebabkan amil atau beberapa amil yang masuk kepada isi mu'rab tersebut. Kazaidin, seperti Zaid. Baik. Di sini mu'allif menyebutkan bagian yang pertama, yaitu mu'rab. Di sini mu'allif menyebutkan definisi mu'rab istilahan. Sedangkan lughatan mu'rab adalah at-taghayyur, sesuatu yang berubah. Istilahnya disebutkan di sini ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi. Seperti Zaid. Yang perlu kita perhatikan di sini ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an adalah kalimat yang berubah harokat akhirnya, itu disebut dengan mu'rab. Jadi yang menjadi patokan adalah harokat akhir, bukan harokat yang berada di tengah-tengah kalimat. Emangnya ada berubah di tengah-tengah kalimat? Ada. Ya, ketika misalnya masuk dalam kaidah at-tasghir, yaitu mengecilkan sesuatu. Ya, misalnya qalamun qulaimun. Huruf yang asalnya itu hanya ada lam, itu berubah menjadi ya sukun. Jadi patokannya bukan di situ. Yang menjadi patokan itu adalah harokat akhir yang berada pada kalimat tersebut. Dan akhirnya ini itu mencakup tiga i'rab: marfu', mansub, dan majrur. Marfu macamnya banyak, mungkin fa'il, mubtada, khabar, naibul fa'il, na'at, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan mansub, maf'ul bi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah,
dan lain sebagainya. Majrur, mudhafun ilaih, sifat, kemasukan huruf jar dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan mu'rab, yang menjadi acuan adalah harokat akhir pada kalimat. Makanya ketika kita membaca kalimat dalam bahasa Arab, khususnya dalam kitab Uddul, maka yang menjadi patokan itu adalah harokat akhirnya. Nah, makanya disebutkan taskun taslam, disukun maka selamat, seperti itu. Namun tidak demikian. Ketika seseorang membaca sebuah lafaz dalam bahasa Arab, maka dia harus baca harokat akhir pada kalimat tersebut. Demikian. Kemudian mabani dan mabani. Ini bagian yang kedua. Mabaniyun. Wa huwa bi khilafihi. Jadi kebalikan dari mu'rab tadi. Kalau mu'rab ma yataghayyar. Sedangkan kalau mabni ma la yataghayyar. Sesuatu yang tidak berubah. Kahaulai fi luzumil kasri, seperti lafaz haula itu mabni dengan kasr. Luzum artinya selalu kasrah. Kemudian wakadzalika hadami, dan juga hadami ini dengan kasrah. Wa amsi fi lughatil hijaziyyin, dan juga lafaz amsi pada bahasa al-Hijaz. Karena dalam ilmu nahwu itu ada dua kubu, ya. Ada kubu Hijaz dan kubu Basr, ya. Basriyun sama Hijaziyun. Akan ada khilaf di antara kedua kubu ini. Misalnya di antaranya masalah ma al-Hijaziyin, kata mereka, ini contoh ya, ma al-Hijaziyin kata mereka ini beramal seperti amalannya kana. Ya, jadi ketika kita mengatakan kana Muhammadun hadiran, sama juga dengan ma Muhammadun hadiran. Namun kubu al-Basr, ulama Basriyin mengatakan tidak. Ma ini adalah ma nafi, ma biasa. Jadi ma Muhammadun hadirun. Ini kami sebutkan menunjukkan adanya khilaf di dalam ilmu nahwu, bukan hanya dalam masalah ilmu fikih saja, dalam ilmu nahwu pun ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Itu namanya apa? Ikhtilaful lughat. Perbedaan dalam bahasa. Misalnya makana Muhammadun atau ma Muhammadun basyaran. Ini maknanya Hijaz. Kalau maknanya Basriyun, ma Muhammadun basyarun, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian juga termasuk mabni adalah wa ahada asyara wa akhwatihi, yaitu 11, yaitu ahada asyara wa akhwatihi biluzumil fathi, mabni selalu dengan fathah. Baik. Jadi al-a'dad al-murakkab yaitu 11 kecuali 12 mu'arab. Perhatikan kaidah. Sesuatu yang menunjukkan musanna, yaitu ganda 2, maka dia digolongkan mu'arab. Itu kaidahnya. Jadi segala sesuatu yang menunjukkan 2 maka digolongkan mu'arab. Misalnya ithnani, ya, jadi ithna asyara, ra'aitu ithnai asyara taliban. Ithnai bisa berubah. Lagi hadani, hadaini bisa berubah. Alladzani, alladaini bisa berubah. Jadi kaidahnya pokoknya semua yang menunjukkan lafaz musanna atau ghanna maka dia dikategorikan mu'rab. Kemudian wa qablu wa ba'du, seperti lafaz qablu dan ba'du wa akhwatihima dan saudara-saudaranya,
fi luzumi dhamm, yaitu mabni selalu dengan dhamm. Idza hudifa al-mudhafu ilaihi wa nuwiya ma'nahu, apabila dibuang mudhaf ilainya dan maknanya itu diniatkan, dimaksudkan. Wa kaman wa kam fi luzumi sukuni wa huwa aslul bina'i, seperti man, kam, selalu sukun, dan ini adalah asal bina. Nah, jadi berarti ikhwan dan akhwat rahimakumullah jami'an, mabni dengan fathah, mabni dengan dhamm, ini adalah tanda, yaitu tanda mabni yang far', yang cabang, far'un. Sedangkan yang asal adalah sukun. Jadi aslul bina huwa sukun. Wa ammal fathatu wa dhammatu wa ammal fathu wa dhammu hadha far' cabang. Demikian. Baik. Kita bahas sedikit ya. Kalimat hadami. Hadami ini ikut wazan fi'ali ya. Jadi segala sesuatu yang ikut wazan fa'ali ya, fa'ali, hadami, fa'ali, qatami, yang ikut wazan fa'ali, maka kata mereka, kata ulama al-Hijaz, Hijaziyin, adalah mabni. Demikian. Kemudian juga kalimat amsi. Amsi ini mabni, yaitu yaumun ba'da yaumi, yaitu hari setelah harimu ini. Ya. Jadi kemarin, sekarang misalnya hari Jumat. Ya, kemarin hari Kamis. Jadi Kamis itu adalah amsi. Kalau hari Rabu, hari Selasa, itu namanya amsan. Ya, misalnya kita ngomong ke teman kita, ya akhi, mata jikta. Beliau mengatakan amsi, berarti hari Kamis, Jumat datangnya Kamis. Tapi kalau misalnya dia mengatakan ya akhil karim mata jit, mata jikta, dia mengatakan jitu amsan, yaitu bisa hari Rabu, bisa hari Selasa, bisa hari Senin, selain hari Kamis. Nah, karena yang mabni itu adalah satu hari ya, sebelum hari kita ini ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian wa ka ahada asyara wa akhwatihi fi luzumil fathi. Jadi hitungan 11, kemudian 13 sampai dengan 19 semuanya mabni dengan fathah, kecuali tadi ya 12, itsna asyara atau itsnai asyara. Demikian. Itu akan masuk pada pembahasan tamyiz al-a'dad al-murakkab. Kemudian juga lafaz ka qablu wa ba'du wa akhwatihima fi luzumid dhamm. Lafaz qablu dan ba'du ini mabni dengan dhamm ketika mudhaf ilainya itu dibuang. Ya, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ketika mudhaf ilainya ditampakkan, ya misalnya qablal asri, ada al-asr, ini mudhaf ilainya. Kalau mudhaf ilainya ini kita hilangkan, maka dia menjadi qablu. Begitu juga dengan ba'dal asri. Ketika al-asr dihilangkan, maka menjadi ba'du. Demikian. Ya.
Wa nuwiya ma'nahu, dan maknanya sudah dipahami. Ketika kita sering ngomong ke teman kita qablal asri, ya kita udah ngomong sebelumnya insyaallah qablal asr. Ditanya lagi kapan berangkat? Qablu. Maksudnya apa ya? Qablal asr. Begitu juga dengan ba'du, ba'dal asri atau ba'du. Pokoknya kaidahnya ba'du sama qablu ini adalah dharaf zaman mabniun 'ala dhamm. Kapan? Idza hudzifa al-mudhafu ilaihi wa nuwiya ma'nahu. Baik. Kemudian kaman wa kam, seperti man dan juga kam biluzumis sukun, yaitu mabniun 'ala sukun wa huwa aslul bina, dan ini adalah asal bina. Jadi sudah dijelaskan kalau dhamma sama fathah adalah fara'. Wallahu a'lam bissawab. Baik, tafadhal akhwat, baca. Ya ayyatuhal akhwat iqra'na, ihdakunna taqra'. Aina as-sawt? Tafadhal, tafadhal, tafadhalna. أحد يقرأ أو إحداهن تقرأ. أخوات. نعم أستاذ. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما فرقت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني وقدمت المعرب لأنه الأصل وأخرت المبني لأنه الفرع. Kemudian di sini jazakallahu barakallahu fikum, muallif mengatakan shin, yaitu syarhun. Lamma faradtu min ta'rifil ismi bi dzikri syai'in min alamatihi aqabtu dzalika bi bayanin kisamihi ila mu'rabin wa mabniyin. Ketika telah selesai menyebutkan definisi isim, ya, dan sebagian dari tanda-tandanya bi dzikri syai'in min alamatihi, dan sebagian dari tanda-tandanya aqabtu dzalika bi bayanin kisamihi ila mu'rabin wa mabniyin, maka aku gandengkan juga atau aku dampingi penjelasan tersebut dengan menyebutkan beberapa bagian. Ada bagian yang namanya mu'rab, ada bagian yang namanya isim mabni. Qaddamtul mu'raba li'annahu al-aslu wa akhartul mabniya li'annahu al-far'u. Nah, ini. Aku mengedepankan penyebutan mu'rab karena dia adalah asal. Li'annahu al-aslu. Dan aku akhirkan mabni karena dia hanya fara', hanya cabang saja. Nah, di sini muallif ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya mu'rab itu adalah asal kalimat. Kemudian mabni itu cabangnya. Jadi seorang hamba itu, ya, kalau dalam ibadah misalnya, dia harus tahu asal ibadah itu, yaitu tauhid. Kalau dalam masalah ilmu nahwu misalnya disebutkan di sini, ya, dia harus tahu tentang asal kalimat itu adalah mu'rab dan fara'nya, cabangnya adalah mabni. Karena kalau misalnya kita sebagai tulab al-ilm itu tahu yang mu'rab, maka akan mudah membedakan yang mabni, dan yang mabni itu disebutkan macam-macamnya, disebutkan bagian-bagiannya.
Ya, makanya kita bisa mengetahui ya, kalimat ini mabni atau mu'rab. Demikian. Baik. Selanjutnya, ikhwan baca ikhwan. Saya baca Ustaz. Tafadhal. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif ila an qala wa dzakartu anna al-mu'raba huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alaihi min al-awamil ka zaidin taqul ja'ani zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin ala tara anna akhira zaidin taghayyara bid dhammah wal fathati wal kasrati bisababi ma dakhala alaihi min ja'ani wa ra'aitu wal ba'u falau kana taghayyuru fi ghairil akhiri lam yakun i'raban ka qaulika fi falsin idza saghartahu fulaisi wa idza kasartahu aflus wa fulus wa kadza law kana taghayyuru fil akhiri walakinnahu laysa bisababil awamil ka qaulika jalastu haitsu jalasa zaidun fa innahu yajuzu an taqula haitsu bid dhammi wa haitsa bil fathi wa haitsu bil kasri illa anna hadhihi al awjuha thalatha laysat bisababil awamil ala tara anna al amila wahidun wa huwa jalasa wa qad wujida ma'ahu taghayyurul madhkur. Ya, ahsan. Kemudian muallif rahimahullahu taala menyebutkan di sini wa dzakartu anna al-mu'raba huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alaihi min al-awamili. Nah, yang baca tadi ma yadkhulu ini mana failnya? Failnya dhamir apa? Huwa Ustaz. Kembali kepada Ma. Baik. Nah, ikhwan yang lainnya di mana jawaban akhuna? Benar atau kurang tepat? Ikhwan bersuara ya ikhwan. Ma yadkhulu, mana fa'ilnya? Beliau mengatakan dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila ma. Ikhwan yang lainnya. Ya ikhwan. Nah, jadi KBM yang afdal itu yaitu tanya jawab seperti ini. Bukan hanya ada saja yang menyampaikan, tapi harus ada pertanyaan, tanya jawab. Ya, Anda tanya antum, antum jawab. Atau antum tanya ana jawab. Akhwat, antum tanya ana jawab. Ana tanya antumnya ya dijawab. Ikhwan, ada yang lainnya? Nah, mana failnya? Atau akhwat? Ya ayatul akhwat. Mana failnya yadkhulu alaihi min al-awamil? Mana failnya di sini? Hah? Min al-awamil Ustaz. Apa? Min al-awamil. Min al-awamil. Bagaimana ya Rabb? Bukannya fail itu marfu? Nah, kenapa tiba-tiba fail itu majrur?
Baik, ikhwan, akhwat. Ikhwan sudah jawab 2 ini. Akhwat, jawab akhwat. Ya ayyatuhal akhwat. Ma'innya dhamir mustatir takdiruhu huwa kembali ke mas. Baik, berarti sama dengan ikhwan yang tadi. Nah, akhwat yang lainnya jazakillah khair. Ukhtana. Minal awamil ya Ustaz. Kenapa majrur failnya? Karena didahului harfu jar. Iya, fail kan marfu. Kenapa majrur fail di sini? Jelaskan. Tolong Secara jelaskan. makna fa'il tapi secara i'rab sudah berubah Ustaz. Secara makna fa'il, secara i'rab sudah berubah. Nah sekarang minal awamil i'rab kalau begitu. Gimana i'rabnya? Al-awamil ismun majrur wa alamatu jarhi al-kasrah li'annahu jam'ut takthir. Sebagai apa? Ismun majrur. Iya, kedudukannya sebagai apa? Afwan. Sebagai apa kedudukannya? Shibhul jumlah fi mahalli raf'in fa'il. Baik. Gimana ikhwan? Antum sudah pusing? Akhwat, ada berapa akhwat yang hadir nih? Anda nggak bisa lihat. Ya ikhwan, nah, Hasan. Begini, ya ikhwani wa akhwati fiddin. Barakallahu fikum jami'an. Perhatikan. Ada sebuah kaidah yang amat indah, bagus, yang harus antum dan antunna tahu. Kalau sudah tahu, anggap ini min babil muraja'ah. Anggap ini sebagai bahan mengulang kembali. Apa itu kaidahnya? Likulli qa'idatin istisna'un. Likulli qa'idatin istisna'un. Setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Ya, misalnya kita ambil contoh. Misalnya kita mengatakan mubtada itu harus ma'rifah. Pertanyaannya, apakah senamanya ma'rifah? Kita katakan tidak. Nah, berarti kaidah yang asalnya itu harus ma'rifah ternyata berubah. Kenapa? Karena ada pengecualian. Mubtada tidak harus ma'rifah dengan syarat apa? Jika khobarnya itu syibhul jumlah, mubtada'nya nakirah, maka mubtada'nya boleh diletakkan ya di belakang. Ini tidak ma'rifah. Atau yang kedua, mubtada'nya ini diawali oleh huruf nafi dan istifham. Tidak ma'rifah. Rajulun fil masjid, hal rajulun fil bait. Ini berarti apa? Ini berarti setiap kaidah itu memiliki pengecualian. Seperti sekarang ini, ya. Ini perhatikan kalimat bisa dari ma yadkhulu alaihi minal awamil. Huruf min di sini adalah min zaidah. Zaidah. Jadi asalnya ma yadkhulu alaihi al-awamilu. Jadi min adalah min zaidah. Kalau kita disuruh i'rab, maka kita katakan minal awamili marfu'un ma'nan majrurun lafdhan. Nah, begitu. Marfu secara makna dia sebagai fa'il, majrur secara lafaz dia sebagai syibhul jumlah, majrur dan kasrah karena kemasukan huruf jar. Jadi i'rabnya ikhtisar ringkasnya adalah minal awamili marfu'un ma'nan majrurun lafdhan. Demikian. Jelas ikhwan dan akhwat? Jelas Ustaz. Tamam. Jelas Ustaz. Iya. Misalnya di sini ada lafaz ka Zaidin.
taqulu ja'ani Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Ala tara anna akhir Zaid taghayyara bid-dhammati wal fathati wal kasrati. Misalnya lafaz Zaid, kamu mengatakan Zaid datang kepadaku. Kemudian ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Wa marartu bi Zaidin, saya melewati Zaid. Perhatikan kalimat Zaid. Kalimat Zaid ini harokatnya, harokat akhirnya itu berubah dengan dhammah, dengan fathah, dengan kasrah. Apa sebabnya? Bisababi ma dakhala alaihi min ja'ani wa ra'aitu wal ba, yaitu ba bi Zaidin. Falau kana at-taghayyuru fi ghairil akhiri lam yakun i'raban. Nah, jadi berubahnya Zaid itu dengan dhamma, dengan fathah, dengan kasrah itu disebabkan karena adanya amil. Misalnya ja'ani ini amil, ra'aitu juga amil, wal ba yaitu bi Zaidin juga amil. Seandainya perubahan itu bukan pada akhir kalimat, maka namanya bukan mu'rab. Nah, jadi yang namanya mu'rab itu yang menjadi acuan, menjadi pokok adalah lafaz yang di akhirnya. Kaqaulika, yaitu fi falsin. Jadi bentuk mufrad uang adalah fals, falsun. Ini mufradnya uang, falsun, fulus. Ya. Nah, apa bedanya fulus sama nukud? Ikhwan, antum suka fulus apa suka nukud? Ikhwan. Nah, apa bedanya, Mat? Apa bedanya? Kalau nukut itu uang dari emas dan dirham, tak Ustaz, apa perak. Kalau fulus itu biasanya uang kertas, Ustaz. Hasan. Nah, jadi nukut itu, nah, itu uang logam, ya, yang kita kasih ke tukang parkir itu biasanya yang logam itu, ya, atau juga dirham atau emas. Kemudian fulus itu uang kertas. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik. Kaqaulika fi fals idza saggartahu fulaisun wa idza kassartahu aflusu wa fulusun. Perhatikan kalimat fals, fi fals, ya, falsun, falsin. Apabila engkau tasgir, mengecilkan menjadi fulaisun. Ya. Jadi maksud mu'allif di sini, ikhwan dan akhwat, patokannya bukan perubahan di tengah ini yang sudah kita sebutkan tadi, enggak. Tapi patokan mu'rab itu adalah harokat akhir pada lafaz tersebut. Wa idza kassartahu aflus, aflusu atau fulusun. Ya. Yang asalnya fals itu harokatnya berubah. Falsun jadi aflus. Bukan, patokannya adalah harokat akhirnya. Demikian. Taib. Ini aflus, ini apa namanya? Kalimatnya dalam adat, apa namanya dalam adat? Ditinjau dari bilangannya, apa namanya ini? Ikhwan, apa namanya ditinjau dari bilangannya? Jamak taksir, Ustaz. Sahih, jamak. Taib. Apa yang dimaksud dengan jamak? Mazada min isnaini au aktsara min isnaini. Taib. Jamak sesuatu yang lebih, ya, dari dua. Dan kemudian
pertanyaannya, ya. Yang lainnya. Ana jazakallahu ya akhuna miyaksa. Yang lainnya. Ini untuk akhwat ya, Afan. Ini untuk akhwat ini. Perhatikan ya akhwat. Akhwat perhatikan. Perhatikan kalimat imro'atun. Ya. Imro'atun. Akhwat, apa zamannya imro'atun ya akhwat? Nisaun. Ustaz. Apa? Nisaun. Sepakat semuanya akhwat nisaun? Sepakat insyaallah. Sepakat, cuma satu orang bilang sepakat, berarti enggak sepakat. Ya. Sepakat. Ikhwan, apa zamannya imro'atun? Ikhwan. Ikhwan, apa zamannya imro'atun? Imro'atun. Kalau nisa itu isim jamak, Ustaz. Imro'atun. Kalau nisa itu isim jamak. Perhatikan ikhwan. Ya, kata para ulama, akhwat di dalam kehidupan yang nyata itu membuat kaum rijal pusing, apalagi dalam bahasa Arab. Ya. Kenapa nih? Perhatikan, akhwat. Ya. Kalau misalnya kita mau meneliti, bareng-bareng jawabnya ya, ikhwan dan akhwat. Ana tulis di sini rojulun. Apa jamak taksirnya? Hah? Rijal. Ikhwan. Apa? Rijalun, Ustaz. Rijalun, sahih. Perhatikan, ya. Rojulun, rijalun. Perubahannya itu apa? Tidak banyak. Ada huruf ro, ada huruf ro, ada huruf jim, ada huruf jim. Cuman ada tambahan alif di jamak taksirnya. Kemudian baitun. Perhatikan. Baitun. Apa jamak taksirnya, Bu? Buyutun. Buyutun. Tayyib. Buyutun. Tayyib. Nah, sekarang nih imro'atun. Imro'atun tiba-tiba nisaun. Ya. Ini alif di sini. Kenapa tiba-tiba huruf nun di sini? Di sini ada mim, kenapa di sini huruf sin? Jadi kata para ulama nahwu, jangankan kehidupan sehari-hari, ternyata para perempuan itu membuat kaum rijal pusing. Apalagi dalam bahasa Arab pun menjadi pusing karena mereka. Tayyib. Sedikit seringat ya. Namun perhatikan semuanya. Imro'atun itu adalah mufradun laisa laha jama'. Jadi kalimat imro'atun isim yang dia mufrad tidak ada jamaknya. Sedangkan nisaun yaitu kalimatun laisa laha mufrad. Jama' yang dia tidak ada mufradnya, namanya ismul jama'. Ismu al-jama'. Demikian. Seperti qaumun, ini isim jama', tidak ada mufradnya. Qaumun ini ismul jama', tidak ada mufradnya. Allahu a'lam bis-shawab. Tayyib. Demikian ya. Allahu a'lam bis-shawab. Nah, kita baru sampai pada lafaz aflus ya. Kita sampai di sini ya. Sampai sini. Nah, tafadhol, ada yang mau ditanyakan, ikhwan? Nah, Ustaz, Ana bertanya, Ustaz. Untuk angka 11 sampai 19 tadi kan mabani di atas fathah kecuali angka 2 yaitu 12, Ustaz ya. Naam. Yang saya tanyakan di angka 12 ini tarkibnya tarkib apa, Ustaz? Dan yang ke nunnya
nonnya ini dihapus, ini kan kayak apa di idhofah itu kan, kalau di idhofah kan nonnya hapus. Nah, sedangkan sini di asyarahnya kok tidak majrur. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, seandainya hitungan 11 ini menjadi fa'il, ya, contohnya ja'a isna asyara taliban. Nah, ini yang menjadi fa'ilnya tuh isna atau kedua-duanya isna asyara ini, Ustaz? Baik. Nah, yang pertama terkibnya adalah terkib idhafi, terkib idhafi. Ya. Terkib idhafi. Jadi kalimat isna sama asyara itu disandarkan kepada asyara. Itu yang pertama. Jadi namanya terkibun idhafiyun. Ya. Yang kedua asyara, ya asyara. Kenapa asyara? Ya, karena hitungannya tersebut itu diikutkan dengan hitungan-hitungan yang lainnya, maka dia mabni dengan fathah, yaitu pada lafaz asyara, ahada asyara, ithna asyara, thalathata asyara, dia mabni dengan fathah. Yang ketiga, lafaz ithnai, ya, itu dia mu'rab. Jadi ketika ismu tsanna disandarkan kepada kalimat setelahnya, dimudhafkan kepada kalimat setelahnya, maka nunnya dibuang. Maka nunnya dibuang menjadilah ithnai asyara atau ithna asyara. Allahu a'lam bis-shawab. Demikian ya akhwana miyahsa. Tadi Ustaz, kalau di fa'il tadi yang menjadi fa'ilnya isnanya atau asyaranya juga, Ustaz? Baik, yang menjadi fa'il itu adalah kalimat ithnanya, namun di i'rab kedua-duanya ithna asyara sebagai fa'il. Fa'ilnya adalah ithna. Jadi langsung digabung semuanya i'rabnya. Oh, nah. Demikian. Ustaz, barakallahu fikum. Barakallah. Baik, ada lagi? Izin tanya, Ustaz. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya itu harfu jar itu adalah ziyadah Ustaz dalam satu kalimat? Kemudian yang kedua, tadi kalimat yang antum baca, ala tara anna akhira zaid taghayyara atau taghayyurun Ustaz sebagai masdar. Itu Ustaz. Baik. Nah, pertanyaan pertama, bisa mengetahui huruf jar itu ziyadah, itu pertama kita bisa melihat dari segi maknanya. Jadi ma yadkhulu alaihi minal awamil, ya, masuk kepadanya dari amil-amil. Nah, berarti yang masuk apa? Amil. Berarti min sini adalah min ziyadah. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mengetahui huruf jar ini ziyadah atau bukan itu dengan cara al-iktsar minat tatbiq, memperbanyak praktek agar dzauq, yaitu rasa mengetahui ini tambahan atau tidak itu bisa sempurna. Itu mungkin dua cara mengetahui, ya, kalimat itu atau huruf jar itu tambahan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, anna akhira zaidin atau zaidun boleh juga, ya. Anna akhira zaidin boleh, anna akhira zaidun juga boleh. Yang enggak boleh zaidan, ya. Jadi kita baca anna akhira zaidun itu anna akhira huwa zaidun atau hadza zaidun. Tapi kalau kita mengatakan anna akhira zaidin, zaidin mudhaf ilaihi dari akhira. Baik, kemudian taghayyara bidhammati. Taghayyara bidhammati. Dia telah berubah dengan dhammah. Atau juga boleh
apa namanya, afan, dia cuma taghayyar, bukan taghayyur ya. Kalau taghayyur itu masdar, yang sahih taghayyara. Kita baca taghayyara bil dhammati. Barakallahu fiik. Nah, tamam. Berarti di sini khobarnya jumlah saja dari anna. Khobarnya taghayyar. Nah, jumlah dari taghayyara bil dhammati wal fathi wal kasrah dan seterusnya. Nah, apabila ada bertemu antara jumlah dengan syibhul jumlah, maka quddimat al-jumlah, dikedepankan al-jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Afwan wa iya. Nah, akhwat, ini ikhwan yang bertanya. Akhwat ada pertanyaan? Atau jelas? Boleh nambahin Ustaz? Tafadhal. Kembali kepada yang min tadi Ustaz, bisa babi ma yadkhulu alaihi minal awamil. Seandainya yang dijadikan fa'il itu dhamir mustatir, tadinya huwa kembali pada ma ini kan isim mausul Ustaz ya. Nah. Dan minnya ini kita jadikan min tab'id Ustaz. Gimana Ustaz? Seandainya kita kan disebutkan satu amil yang masuk kepada akhir pada suatu kalimat dari berbagai amil-amil gitu Ustaz. Ya, kurang tepat ya, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ya, karena yang masuk kepada akhir itu apa? Langsung dijelaskan di sini, minal awamil, yaitu dari amil. Min di sini bukan tab'id, tapi apa? Lil bayan, untuk menjelaskan. Bukan untuk tab'id. Ya, makanya min lil bayan, untuk menjelaskan, berupa amil. Min ziyadah, zaidah, lil bayan. Demikian ya akhana ya Rasulullah fiik. Waalaikum syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikum barakallahu. Sayyidhan ibn akhwat bitib. Nah, ada lagi? Ustaz, biasanya kan kalau kaidah isim mausul itu kan silah mausulnya itu harus ada ini ya. Ada fa'il yang kembali kepada isim mausul, Ustaz. Nah, yang dulu anak cari itu seperti itu, Ustaz. Nah, benar. Betul, sahih. Nah. Sahih ya lanjut. Tapi ini tidak bisa ya kembali kepada apa namanya dhamir mustatir takdir huwa yaudu ila ma. Ya kembali kepada ma-nya gitu. Enggak bisa seperti itu, Ustaz. Tidak bisa, tidak selamanya demikian ya. Jadi tadi sudah disebutkan likul qaidah istisna. Setiap kaidah pasti ada pengecualian tersendiri. Nah. Karena kalau misalnya kita sebutkan dia sebagai fa'il, huwa sebagai fa'il, maka nanti al-awamil sebagai apa nanti? Kalau misalnya kita hilangkan huruf min, nanti jadi iltibas, jadi rancau nantinya. Baik. Nah, Ustaz. Tamam, barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu insyaallah taala besok malam ya. Jadi untuk pekan kedua itu kita Jumat malam Sabtu malam Ahad. Adapun pekan ketiga sama keempat itu seperti biasa yaitu malam Senin. Baik, barakallahu fikum. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Apa ya